Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Rizal, jurusan Ilmu Administrasi Negara BP 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas administrasi kepegawaian dengan tema tugas dan fungsi aparatur negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perencanaan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Yang pertama, pegawai ASN bertugas. Pasal 1 menyebutkan A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya, setiap yang dijalankan aparatur negara harus sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesionalitas dan berkualitas. Di sini aparatur negara harus transparan dan juga ramah kepada masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pegawai ASN berfungsi sebagai pasal 10 menyebutkan A. Pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan persatuan bangsa. Perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Pertama, prinsip-prinsip penyusunan farmasi. 1. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang kosong. Yang ketiga, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi dapat digunakan dengan dua sistem, yaitu sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor penyusunan formasi. Faktor yang mempengaruhi penempatan formasi diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan A. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pengetikan, pemeliharaan arsip, penelitian, dan lain-lain. B. Sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan yang mempengaruhi penetapan farmasi lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, pekerjaan pada umumnya dapat dilakukan selama 24 jam, memerlukan pegawai yang lebih banyak. Selanjutnya, perkiraan beban kerja dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman. Misalnya, perkiraan beban kerja, pengetikan, dan pengadaan dapat didasarkan jumlah dan jenis perkara yang terjadi pada waktu dan daerah tertentu. Apabila sudah diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, untuk menentukan jumlah pegawai yang diperlukan, ditetapkan perkiraan kapasitas seorang pegawai negeri. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan tugas. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekerjaan harus dikerjakan oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk menjalankan pekerjaan itu. Selanjutnya, jenjang dan jumlah pangkat pekerjaan yang tersedia. Jenjang, jumlah, dan jabatan yang tersedia dalam masing-masing satu organisasi harus selalu diperhatikan dalam menentukan formasi sehingga dengan demikian dapat dipelihara piramida kepangkatan dan jabatan yang sehat. Peralatan yang tersedia
kesulitan tersedia dalam melaksanakan tugas pokok mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan. Kemampuan keuangan negara. Dalam menetapkan formasi, kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya, analisa kebutuhan pegawai. Suatu metode untuk mengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan real pegawai. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan kebutuhan PNS ialah beban kerja, standar kemampuan, waktu kerja, profil daerah. Yang terakhir, pengadaan pegawai negeri sipil. Definisi dari pengadaan PNS menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 16 adalah kegiatan yang mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.